bagaimana cara realistisnya agar 100 juta ini benar-benar ada di depan mata dan bisa kita rasakan. Bukan cuma sekedar teori doang, tapi pola yang bisa kita ulang. 100 juta itu gak sebesar yang dibayangkan. Kita terbiasa breakdown ini, nanti kalau pengen 100 juta per bulan itu juga sangat mungkin. Bahkan per hari juga sangat mungkin. Saya ngomong begini karena saya juga alhamdulillah sudah praktek dan sudah merasakan gitu kan. Yang manajemen keuangan yang paling sulit apa kira-kira? Itu yang gak ada duitnya ya. Tapi dari kecil kita manage. Gimana caranya kita dapetin 100 juta pertama dari bisnis yang walaupun itu masih kecil. Jadi banyak yang cerita gitu ya, bagaimana kalau misalkan mereka itu mendapatkan 100 juta pertamanya kecenderungannya susah dibandingkan mereka yang sudah pernah dapat 100 juta terus pengen naik ke 500 juta terus naik ke 1 miliar ya. Apakah benar demikian? Sebenarnya jawabannya tergantung ya. Walaupun secara psikologis keuangan gitu kan memang demikian. 100 juta pertama itu menjadi milestone pertama yang cukup challenging ataupun menantang. Nah sekarang pertanyaannya pada saat kita ngomongin 100 juta, ini pun kudu disepakati dulu nih 100 juta ini apakah itu omset, apakah itu profit, apakah itu income. Bedanya apa? Kalau omset berarti masih kotor, ya profit berarti keuntungan di perusahaan, ya income berarti penghasilan kita pribadi. Banyak orang sekarang pada saat bikin konten, terutama konten-konten kreator yang seringkali bikin hukuk, wow gitu ya, 100 juta ini apa gitu ya. Nah maka kita sepakati dulu bahwa 100 juta yang kita maksud adalah income. Tinggal berikutnya, breakdown juga harus diperjelas 100 juta income ini apakah dalam setahun atau dalam sebulan atau tiap bulan. 3 hal yang berbeda gitu ya. Maka supaya jadi gampang karena kita pembahasan tentang bisnis yang masih kecil, mari kita setting income 100 juta per tahun. Oke, sepakat ya? Nanti kalau Anda sudah paham ilmunya ini, nge-breakdownnya kayak gimana, ya tinggal Anda duplikasi gimana caranya 100 juta jadi tiap bulan, per bulan, ya dan seterusnya. Pada saat mereka bertanya kepada saya, UMKM itu, Kang mungkin nggak sih income 100 juta per bulan? Jawabannya adalah sangat-sangat mungkin. Bahkan ketika Anda tanpa viral, bahkan Anda ketika tanpa investor. Cuman memang Anda harus tahu cara mainnya kayak apa. Nah maka di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara realistisnya agar 100 juta ini benar-benar ada di depan mata dan bisa kita rasakan. Bukan cuma sekedar teori doang, tapi pola yang bisa kita ulang. 100 juta itu gak sebesar yang dibayangkan. Mari kita breakdown supaya makin kelihatan kecilnya seperti apa gitu ya. Jadi 100 juta kalau kita dibagi 12 bulan, ingat ya kesepakatannya adalah kita per tahun gitu kan, maka artinya kita ketemu di angka 8,3 juta per bulan. Kalau dibagi lagi 30 hari, katakanlah dalam 1 bulan, artinya kita ketemu 277.000 per harinya. Ya tentu kelihatannya jadi sangat kecil, bener nggak? Nggak gede kan? Nah ini masalah konsistensi aja. Targetnya nggak kejauhan kok, ya. Tinggal cara ngejarnya itu Anda harus breakdown dan detailkan. Banyak UMKM dia berani bermimpi besar karena ngerasa kegedean di awal gitu ya. Maka cara mudahnya adalah breakdown dulu. Sama kayak orang analogi gimana cara masukin gajah ke kulkas ya. Pecah-pecah dulu gajahnya gitu, supaya bisa masuk gitu kan. Nah sama kayak sekarang 100 juta income per tahun misalkan. Saya pengen punya penghasilan 100 juta per tahun. Breakdown dulu. Per bulannya berapa, per harinya berapa ya. Kalau Anda sudah terbiasa membreakdown ini, nanti kalau pengen 100 juta per bulan itu juga sangat mungkin. Bahkan per hari juga sangat mungkin ya. Saya ngomong begini karena saya juga alhamdulillah sudah praktek dan sudah merasakan gitu kan. Intinya adalah Anda harus punya kemampuan dalam membreakdown sebuah target. Lanjut ya. Jadi masalah UMKM umumnya adalah mereka ngejar omset, tapi gak ngerti cara bangunnya seperti apa. Pengen langsungnya tuh gede, tapi gak punya sistem yang walaupun itu angkanya kecil, tapi tidak stabil. Mereka cuma fokus pada traffic yang viral di awal. Tapi mereka gimana caranya mengkonversinya, gimana cara bikin repeat ordernya, itu gak kebayang. Mereka gak punya target hariannya. Mereka gak punya target mingguannya, gak punya sistem monitoring dan kontrolnya. Maka mulai sekarang Anda harus punya itu. Anda harus punya sistem, punya cara gimana mengkonversi, punya cara gimana supaya repeat, ya, punya target harian, punya monitoring data tiap hari, sehingga 100 juta itu benar-benar sangat realistis banget gitu ya. McKinsey pernah bilang, bisnis yang punya target dan tracking performanya lebih konsisten untuk tumbuh. Dan balik lagi, bertumbuh itu gak nyaman. Anda mau gak mau nanti tiap hari itu buka data spreadsheet Excel itu kan, lihat data omset masih sekian, plototin aja udah. Dibiasakan demikian. Nah terus gimana cara realistisnya Kang? Jadi cara realistisnya untuk dapetin 100 juta adalah yang pertama,
pecah target tersebut menjadi sangat kecil, breakdown kecil-kecil. Contoh, targetnya misalkan tadi 100 juta. Anggap ini produk yang memang Anda ngasilin katakanlah cuannya besar. Misalkan targetnya sekarang kita pecah yuk jadi profit dulu deh. Targetnya 100 juta profit ya. Produk kita 10 ribuan harganya misalkan. Artinya kita butuh 10 ribu produk untuk kita jual. Nanti tinggal detailnya ke breakdownnya tuh. Apakah orang beli sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali ya itu kan breakdown lagi. Intinya adalah 10 ribu harga produk kita dijual ke 10 ribu orang. Nah sekarang 10 ribu ini dibagi lagi di 12 bulan. Berarti 833 produk. Dibagi 30 hari lagi 28 produk per hari. Ya jelas ini target yang sangat masuk akal dan sangat kecil. Dari 100 juta itu yang angkanya awalnya besar menjadi sangat kecil ketika kita breakdown menjadi lebih kecil lagi. Intinya skill yang harus Anda miliki di poin pertama ini adalah skill membreakdown target. Karena tidak semua orang itu berani dan mau ya membreakdown targetnya. Yang kedua adalah Anda harus fokus pada produk yang paling laku. Anda nggak cuma sekedar fokus memenuhi etalase ya. Anda dari 10 produk misalkan paretonya hanya 4 ataupun 2 gitu ya. Ya itu aja yang paling laku yang Anda jual. Jangan jual semua produk, fokus aja produk yang udah jelas benar laku dan repeat ordernya tinggi. Data dari Nielsen menunjukkan bahwa profit jangka panjang itu datang dari customer yang repeat. Jadi lebih baik satu produk laku keras dan repeat ordernya tinggi dibandingkan 10 produk tapi kagak laku-laku dan gak repeat-repeat, teman-teman. Anda harus punya data. Maka setiap bulan Anda balik lagi monitoring datanya, cek angkanya, mana yang paling kenceng orderannya, penjualannya, dan mana yang paling sering di-repeat order gitu kan. Yang ketiga adalah bangun sistem repeat order. Dan ini menjadi kunci utamanya. Gak cuma sekedar akuisisi bisnis ataupun customer baru terus. Yang beli dipastikan harus beli lagi. BNN Company bilang bahwa meningkatkan retensi 5% bisa ningkatin profit sampai 25%. Fokus Anda cuma kepada customer yang lama gitu. Jadi kalau kita fokusnya kepada customer baru terus, effort kita sangat capek, budget kita sangat mahal, tinggi. Meyakinkannya bikin orang jadi trust, mending ke yang lama juga gitu ya, yang lama aja. Dan yang keempat adalah kontrol cash flow. Karena bagaimanapun yang Anda pengenin itu bukan omset 100 juta kan, pengen income kan. Ya sebelum income kita ngomongin profit dulu deh. Nah maka cash flow Anda harus perhatikan. Wajib dan paling utama Anda harus pisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Harus dicatat tuh tiap bulan, detail pengeluarannya, detail pemasukannya. Biar gak ngerasain apa, omsetnya doang yang ada tapi profitnya kagak ada. Anda harus benar-benar cek. Data dari World Bank, manajemen keuangan itu jadi faktor penting dalam pertumbuhan UMKM. Ya walaupun ada orang yang bilang, manajemen keuangan yang paling sulit apa kira-kira? Katanya gak ada duitnya ya. Nah, tapi dari kecil kita manage. Saya tuh masih ingat banget dulu waktu awal-awal saya bangun bisnis ya. Itu duit kecil aja kita manage. Karena kalau duit kecil gak bisa kita manage, apalagi duit besar. Semoga siapapun Anda yang sekarang diamanahin uang belum begitu besar, ini menjadi cikal bakal Anda untuk bisa dapetin omset miliaran, income miliaran gitu ya, gara-gara Anda manage uangnya dengan benar. Yang kelima adalah tadi teman-teman bahwa Anda harus nikmatin prosesnya, lambat gak apa-apa, yang penting konsisten. Ya cepat itu tentunya bagus, tapi terlalu cepat jadi gak baik, karena biasanya nafsu di dalamnya. Yang penting adalah Anda sudah kebayang caranya gimana, gak apa-apa pelan-pelan ya, jangan juga ambil semua peluang ya. Ada sebuah quote dari Steve Jobs yang saya pernah dengar, pernah baca, bagaimana fokus adalah ketika kita berani menolak peluang yang sama-sama menghasilkan. You think about focusing, right? You think, well, focusing is saying yes. No. Focusing is about saying no. And we try to focus and do very few things well. And focusing's hard because focusing doesn't mean saying yes, it means saying no. So we decide not to do a lot of things so we can focus on a few handfuls of things and do them well. The way we've succeeded is by choosing what horses to ride really carefully. If you choose wisely, you can save yourself an enormous amount of work versus trying to do everything. And you can really put energy into making those new emerging technologies be great on your platform, rather than just okay because you're spreading yourself too thin. Nanti di luar sana Anda akan banyak dapat peluang tuh ya. Peluang dapat misalkan katakanlah uang sekian ratus juta gitu kan, sekian puluh juta, macam-macam. Saya pribadi bahkan menawarkan banyak peluang ke teman-teman, termasuk kepada Anda mungkin Anda sering lihat juga. Saya sedang mencari 1.000 orang dalam 5 tahun perjuangan dapetin income 1 miliar tiap bulan. Bukan lagi 100 juta ya, income 1 miliar tiap bulan. Dan banyak alhamdulillah yang sudah ikut serta ke dalamnya dan merasakan profit ratusan juta per bulannya. Kalau Anda nggak ngerasa terpanggil dan Anda ngerasa gak cocok, jangan paksain join.
Ya, Anda gak usah lihat kolom komen ada link di situ, gak usah diklik juga, ya gak usah kepo juga. Udah aja jalan yang Anda yakinin aja gitu kan. Tapi kalau Anda ngerasa bahwa kayaknya emang saya harus butuh dibimbing nih, diarahin sama Kang Dewa supaya dapat profit ratusan juta bahkan income ratusan juta, ya welcome. Intinya adalah Anda pun harus berani milih, menentukan mana peluang yang Anda mau join di dalamnya, mana peluang yang Anda tolak agar Anda bisa fokus ke potensi bisnis yang bisa ngasilin cuan ataupun income 100 juta tiap bulan. Kebayang teman-teman? Semoga dengan adanya video ini bisa sedikit banyak mengedukasi Anda semua agar Anda bisa dapetin cuan ataupun profit ataupun income ratusan juta setiap bulannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kalau Anda pengen request materi khusus silahkan komen di kolom komen. Kalau mau tanyakan silahkan juga di kolom komen dan sampai jumpa di video berikutnya.